Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembahasan elaborasi public OKR ditinjau dari Relationship Management Theory. Pada video pertama kita membahas tentang trust dan contohnya. Trust adalah tingkat kepercayaan diri atau keinginan untuk membuka diri terhadap pihak lainnya, karena tentu saja ada beberapa hal yang tidak layak untuk dibuka kepada publik secara terang-terangan begitu ya. Ada beberapa hal yang sebaiknya publik yang satu tahu, publik yang lain tidak, dan sebagainya. Nah, semakin tinggi tingkat kepercayaan diri suatu institusi untuk terbuka dengan publiknya, maka disebut tingkat trust atau kepercayaan yang terjalin dalam relasi antara organisasi dengan publik itu juga semakin tinggi. Berikutnya adalah control mutuality atau mutuality control, yaitu suatu tingkatan di mana suatu pihak menyepakati siapa yang memiliki pengaruh lebih untuk mempengaruhi yang lainnya. Tentu ini bukan berarti menempatkan satu pihak menjadi lebih superior sementara yang lain inferior, tapi artinya ada semacam kesepakatan meskipun tidak tertulis antara dua belah pihak yang berhubungan bahwa pihak A dapat memiliki hak lebih untuk mempengaruhi pada hal-hal tertentu dan pihak B memiliki hal-hal yang lebih untuk mempengaruhi pada hal-hal yang lain. Kita bisa mengambil contoh dengan bercermin pada relasi interpersonal di sekitar kita. Misalnya misalnya orang yang sudah menikah ya. Jadi ada suami dan istri lalu mereka memiliki anak. Tentu hanya karena suami adalah kepala keluarga belum tentu suami mempengaruhi atau memiliki hak untuk mempengaruhi semua hal terkait dengan tindakan-tindakan pasangan tersebut. Misalnya si istri lebih berpengalaman, lebih mumpuni dalam mengasuh bayi, maka sadar atau tidak sadar si istri ini memiliki privilege atau hak yang lebih untuk mempengaruhi pihak yang lainnya dalam hal pengambilan keputusan seputar pengasuhan anak misalnya ya. Nah, seperti itu juga yang terjadi dengan organisasi. Jadi dengan organisasi dalam berelasi dengan publik. Jadi tidak semua publik itu memiliki kemampuan atau kekuasaan yang sama. Tadi kita sudah melihat di screen sebelumnya. Salah satu contoh publik eksternal organisasi adalah government. Pemerintah. Pemerintah itu punya kuasa apa sih? Pemerintah tentu punya kuasa untuk mengatur peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bagaimana suatu perusahaan atau organisasi harus menjalankan tindakan-tindakannya. Nah, dalam hal ini berarti eh, pemerintah memiliki hak yang lebih untuk mempengaruhi perusahaan maupun organisasi agar sesuai atau tunduk dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, Kementerian Pendidikan Tinggi merumuskan Tridharma perguruan tinggi yang harus dijalankan oleh perguruan tinggi. Tentu dalam hal ini berarti pemerintah memiliki hak yang lebih untuk mempengaruhi bagaimana perguruan tinggi harus menjalankan kebijakan-kebijakan perilakunya. Mari kita lihat pada dimensi relasi yang ketiga, yaitu komitmen. Apa sih yang disebut dengan komitmen? Komitmen adalah sejauh mana masing-masing pihak percaya atau merasa bahwa relasi yang mereka bangun itu worth it, berharga untuk dipelihara dan juga dikembangkan. Jadi kalau komitmen antara organisasi dengan publik untuk memiliki relasi yang positif itu tinggi, maka tingkat OKR-nya tentu juga semakin tinggi.
kita masih ambil contohnya UMY. Jadi kalau UMY itu sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, tentu dia punya komitmen untuk not to do harmful ya, untuk tidak menyakiti masyarakat. Nah, komitmen ini terkait dengan identitasnya sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga dia akan berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan atau perilaku yang tidak merugikan masyarakat. Dan dari sisi ini, UMY memiliki komitmen atau memiliki kepercayaan, merasa bahwa keputusannya untuk tidak merugikan masyarakat itu merupakan keputusan yang berharga untuk menjaga dan mengembangkan hubungan dengan masyarakat sekitar. Yang keempat, dimensi relasi OPR yang keempat adalah satisfaction. Satisfaction merupakan suatu tingkatan di mana masing-masing pihak merasa senang dengan pihak yang lainnya. Hal ini dikarenakan oleh adanya harapan-harapan yang positif dalam menjalin hubungan yang dijaga tersebut. Jadi satisfaction itu adalah sejauh mana, dengan kata lain ya, satisfaction atau kepuasan adalah sejauh mana kita merasa senang atas relasi yang kita bangun dengan pihak yang lain. Kalau dalam hal ini kita berbicara OPR, tentu sejauh mana publik misalnya merasa senang dengan relasi yang terjalin antara dirinya dengan organisasi, dan begitu juga sebaliknya. UMY misalnya merasa senang dengan masyarakat sekitar. Kenapa? Karena sangat menjaga mahasiswanya, sehingga kalau sebelum pandemi, misal kita berkeliling tidak sengaja atau tidak sengaja jalan-jalan di daerah sekitar kos-kosan mahasiswa yang ada di UMY, beberapa di antaranya mungkin ada yang lupa memasukkan kendaraannya ke dalam garasi ya, dan itu sampai malam, sampai pagi tidak dimasukkan, tapi tetap aman karena ada penjagaan dari masyarakat. Ya, jadi dalam hal ini misalnya itu adalah contoh, salah satu contoh di mana UMY merasa puas, merasa senang, merasa mendapatkan sesuatu yang positif dari relasinya dengan masyarakat. Kita akan berlanjut pada item berikutnya, yakni EOR atau Employee Organization Relationships. Jadi relasi antara pekerja dengan organisasi. Jadi sejauh mana pekerja merasa terikat dan terhubung dengan organisasi. Dalam hal ini EOR merujuk pada relasi antara organisasi dengan publik internalnya, yakni pegawai itu sendiri. Bagaimana cara mengukur atau menjaga tingkat positivitas EOR? Allen and Meyer mengungkapkan dalam hal ini pentingnya organizational commitment sebagai faktor paling penting untuk membangun relasi yang positif dengan karyawan atau employee. Apa sih organizational commitment atau OC? OC adalah psychological link between the employee and his or her organization that make it less likely that the employee will voluntarily leave the organization. Atau dengan kata lain, OC adalah tautan psikologis antara employee, antara pekerja dengan organisasi yang akan memperberat employee untuk meninggalkan organisasi. Jadi meningkatkan ikatan antara pekerja dengan organisasi, atau dengan kata lain memperberat
employee untuk meninggalkan organisasi, sehingga justru mempermudah employee untuk tetap stay, untuk tetap bersama dengan organisasi mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini ada 3 bentuk organizational commitment yang dirumuskan, yang dipropose oleh Mayer and Allen. 3 bentuk organizational commitment itu adalah effective, continuous, dan normative. Effective commitment merujuk pada tautan emosional yang dimiliki oleh employee dengan organisasi. Misalnya saya bekerja di UMY, ada sebuah alasan kenapa saya memilih UMY, karena misalnya secara pribadi saya sebenarnya bukan orang yang suka keluar begitu saja. Artinya karena saya menyadari bahwa saya berkeluarga, saya punya anak, saya ingin lebih banyak tinggal di rumah, sehingga sebagai salah satu kader Muhammadiyah, saya merasa untuk bekerja di rumah sendiri. Dan dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai bagian dari amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah merupakan salah satu rumah yang sesuai dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman saya. Dengan demikian, saya punya efektif komitmen dengan UMY, karena ketika saya bekerja di UMY, saya tidak merasa seperti keluar dari rumah saya untuk menuju tempat bekerja, tapi seperti keluar dari rumah menuju rumah saya yang lain. Begitu, itu adalah contoh effective commitment. Kemudian ada continuous commitment. Di sini merujuk pada employees recognition of cost of living or rewards of staying. Dalam hal ini adalah merujuk pada pengetahuan pegawai terkait apa saja yang harus dikeluarkan kalau dia meninggalkan organisasi, dan apa saja yang akan dia dapatkan kalau dia memutuskan untuk tetap tinggal bersama organisasi. Jadi misalnya bentuk continuous commitment ini terjadi ketika misalnya seorang pegawai tahu bahwa kalau dia keluar dari organisasi sebelum sekian tahun, dia harus membayar denda sedemikian rupa. Nah, itu berarti dia mengetahui apa yang harus dia keluarkan kalau dia keluar dari organisasi. Atau kalau dia keluar dari organisasi, misalnya keluar dari korporasi tersebut, dia misalnya akan kehilangan sekian nominal rupiah yang biasanya didapatkan, yang berasal dari gaji bulanan yang didapatkan dari organisasi. Itu berarti dia punya perhitungan, punya pemikiran terkait apa yang akan dia keluarkan, apa yang akan dia dapatkan kalau dia tetap tinggal. Adapun dalam hal ini normative commitment itu merujuk pada sense atau rasa kewajiban terhadap organisasi. Jadi ketika misalnya karyawan mendapatkan sejumlah target pencapaian tertentu yang dibebankan kepadanya sebagai sebuah kewajiban yang harus dia raih, itu bagian dari upaya mengikat karyawan terhadap organisasi. Karena karyawan juga jadi berpikir, kalau saya pergi, kalau saya meninggalkan organisasi atau korporasi ini, kalau saya resign, maka ada kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan, dan itu bisa mengacaukan jalannya organisasi. Dalam hal ini rasa tidak enak yang timbul karena adanya sense of obligation, rasa kewajiban tertentu yang harus dijalankan terhadap organisasi, merujuk pada normative commitment sebagai salah satu bentuk dari organizational commitment, sesuatu yang diikatkan kepada employee supaya bisa terus stay dengan organisasi. Tentu 3 bentuk organizational commitment ini merupakan sesuatu yang harus dipahami dan dikelola oleh public relations untuk menjaga relasi internal antara organisasi dengan karyawan. Banyak di antara scholar atau akademisi yang menyebutkan bahwa effective komitmen merupakan faktor yang paling menonjol daripada
dua hal lainnya yakni continuance dan normative commitment. Hal ini disebabkan effective commitment itu sifatnya lebih